Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Clara Amanda dalam program tamu kita. Nah, pada hari ini Tribuners kita bakalan ngebahas tema seputar pola asuh dan stunting. Nah, pastinya tema ini sangat menarik bagi ibu-ibu dan pastinya juga ayah-ayah tentunya. Nah, tapi Tribuners nih sebelum kita mulai membahas tema kita yang sangat luar biasa pada hari ini, kita perkenalan dulu dengan ibu cantik yang di sebelah Clara ini. Silakan Ibu, sahabat Tribunersnya. Baik, terima kasih Clara. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribuners dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ria Oktorina. Saya sehari-hari seorang ibu, tentu saja juga konselor menyusui dan pelatih pendidikan keluarga. Jadi memang bergiat di isu-isu pengasuhan, pendidikan keluarga, kesehatan ibu dan anak gitu aktivitasnya. Begitu. Jadi memang udah sehari-hari bahasanya ibu, anak, dan keluarga ya, seneng banget gitu bahas, dan di komunitas dan organisasi yang saya ikuti juga isunya terkait itu, karena memang itu relate banget kan keseharian saya juga kayak gitu. Jadi seneng dan bermanfaat untuk diri sendiri juga. Betul sekali. Nah, kita tadi Clara udah sebutin di awal Bu, kalau kita bakalan ngebahas nih seputar tema terkait pola asuh dan stunting. Nah, memang pola asuh ini sangat dekat sekali dengan kita ya Bu ya. Nah, berbicara tentang pola asuh ini, mengapa sih pola asuh ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi mungkin ya dalam terbentuknya stunting pada anak-anak? Iya, makasih ya Clara. Jadi sebenarnya sedikit ya kita bahas dulu stunting itu secara ringkas. Jadi kan mungkin sekarang ini isunya hot banget ya, semua orang bahas banyak stunting. Banget yang concern sekarang. Concern media, kemudian pemerintah, bahkan banyak juga masyarakat sudah semakin aware gitu dengan adanya stunting. Jadi kita tahu stunting itu kan memang kondisi kekurangan gizi kronis gitu ya pada anak, terutama karena memang faktor penyebabnya selama 1000 hari pertama kelahiran itu dari dalam kandungan sampai di umur 2 tahun tuh tidak memenuhi kebutuhan gizi, sehingga anak itu memang tumbuh tidak sesuai standar anak seumurannya, terutama dalam panjang atau tinggi badan. Nah, para pakar dan pemerintah tentu saja juga sudah menyepakati sebenarnya tuh untuk konteks kita tuh ada 3 hal yang mempengaruhi stunting. Yang pertama tadi pola asuh yang mau kita bahas hari ini, kemudian gizinya gitu, dan sanitasi. Nah, sanitasi dan gizi itu kan 2 hal yang mungkin sering kita dengar intervensinya ada gitu ya, dan kelihatan gitu perubahannya, dikasih makanan bergizi gitu. Atau intervensinya bantuan-bantuan memang untuk PMT gitu ya, pemberian makanan tambahan yang memang sesuai dengan kondisi kronisnya si anak stunting. Kalau sanitasi ya perbaikan sanitasi dan sebagainya. Nah, salah satu yang mau kita bahas ini kan sebenarnya pola asuh. Kalau ternyata pola asuh ini juga sangat mempengaruhi sekali, bahkan mungkin bisa, kalau menurut saya itu salah satu faktor penentu juga, karena pola asuh itu kan cara perubahan perilakunya dari terutama orang tua atau keluarga dan sekitar si anak dalam tumbuh kembangnya gitu. Jadi kalau sebagus apapun intervensi lingkungan atau gizi tadi kita lakukan ataupun sanitasi diperbaiki, kalau tidak ada perubahan perilaku dalam hal ini pola asuh, tidak berkelanjutan kan upaya tadi. Jadi segitu pentingnya memang pola asuh ini, karena dia menyangkut aspek perilaku gitu dari yang harus dirubah gitu. Jadi ya aspeknya banyak gitu, mungkin nanti bisa kita bahas ya, bagaimana si ibu dan ayah gitu, tentu orang tua dan keluarga sejak merencanakan gitu ya, bagaimana dia mempersiapkan anak. Oke, dia asup makanan bergizi, kan dia harus tahu kenapa dia harus makan bergizi, apa saja jenis makanan bergizi. Saat baru lahir, memberikan IMD, inisiasi menyusui dini, bayi segera ditaruh di dada ibu, karena itu meningkatkan keberhasilan menyusui. Ketika menyusui berhasil, stunting bisa dicegah, karena menyusui kan pencegah stunting yang paling mudah dan murah gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi kayak apa ya, lingkaran yang harus diputus di awal. Kalau sebenarnya pola asuh ini bisa kita lakukan sedini mungkin untuk intervensi perubahannya gitu. Jadi penting banget sih memang, karena itu lebih ke perilaku yang menentukan treatment-treatment lainnya terhadap anak stunting gitu.
Oke, jadi memang sangat memberikan pengaruh yang besar ya Bu, karena sebagai orang tua yang pertama kali ditemui sama anak dari lahir gitu kan. Nah kemudian pola asuh seperti apa sih yang harusnya diterapkan nih sama orang tua? Kan memang tadi udah disebutkan kalau gizi, sanitasi itu bisa diubah. Nah, tapi kan ada nih beberapa anak mungkin udah makanannya udah mantep gizinya, udah tapi kadang ada yang GTM gitu-gitu kan. Iya, iya, keren banget tuh GTM. Iya, jadi memang ini jadi saya pernah baca gitu ya, hasil riset gitu, ternyata pola stunting ini tidak dipengaruhi juga, bukan melulu faktor ekonomi. Jadi kan orang bilang tuh orang miskin itu banyak stunting, ternyata ada juga orang berpunya yang stunting, ternyata itu karena pola asuh gitu, bukan karena dia, kalau dipikir kan dia punya akses gitu untuk ke makanan bergizi, tapi karena pola asuh, pola pikir, cara orang tuanya memperlakukan anaknya, apalagi zaman sekarang ya, Clara ya, kita lihat masifnya produk ultra proses gitu ya, yang instan, yang menyebabkan orang tua tuh merasa bangga gitu, misalnya cukuplah minum susu merek X yang paling bagus gitu ya, padahal tuh anaknya cuma sekedar kenyang, tapi kan susu tidak memenuhi seluruh kebutuhan anak. Susu hanya salah satu bagian dari kebutuhan pangan hewani gitu kan, dari pola makan seimbangnya Kemenkes itu kan ada isi piring makanku ada pangan hewani, tapi bisa susu, tapi nggak wajib lagi kan 4 sehat 5 sempurna udah nggak. Nah itu banyak itu pola itu sesimpel itu loh anak-anak orang tua sekarang gitu ya, atau karena aspek modernitas sekarang itu banyak banget hal-hal instan. Nah sebenarnya pola asuhnya sesimpel orang tua sedini mungkin tahu bahwa kebutuhan anak, kebutuhan keluarga itu kalau ya kayak zaman dulu lah, sebenarnya bisa kita penuhi dari kebutuhan pangan lokal aja gitu, tapi bagaimana menyajikannya gitu ya. Sebenarnya makanan-makanan tradisional kita itu sebenarnya udah bisa aja kan sekarang mulai terlupakan. Itu sesimpel itu sih, dari dia hamil, kemudian juga termasuk saat anak 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI, itu seperti apa halnya makanan keluarga sehari-hari. Kalau kita di konseling menyusui, di ilmu kita konselor menyusui, kita selalu diajarkan agar mengedukasi ibu untuk percaya bahwa dia mampu menyediakan makanan bergizi untuk anaknya sejak MPASI itu gitu. Karena banyak juga riset menunjukkan anak-anak yang tidak mendapatkan pangan bergizi seimbang sejak dia 6 bulan itu dari makanan lokal atau makanan keluarga, karena terbiasa makanan instan, satu rasa, tidak bervariasi. Ketika dewasa tuh dia memilih makanan gitu ya, dia tidak tidak tahu gitu makanan itu mana yang bagus dan enggak gitu, karena dia makan hanya sekadar untuk kenyang gitu. Nah termasuk pola asuh itu gimana, orang tua tuh percaya dan meyakinkan anak makanan itu soal bertahan hidup, soal memenuhi asupan bergizi. Kalau dia makannya bagus, dia akan jarang sakit. Dia cukup makanan misalnya sayur-sayuran itu perlu loh. Kenapa perlu? Kan sekarang kita suka, kamu makan aja lah sayur, pokoknya makan sayur. Nah pola asuh tuh sesimpel jelasin ke anak tuh kenapa harus dia makan sayur. Dan sebenarnya anak-anak kita tuh pinter, cuma dia nggak pernah dikomunikasikan aja gitu. Jadi kalau kita di konseling menyusui, kita dan pemberian makanan bayi dan anak, kita bilang namanya istilahnya responsive feeding, pemberian makanan yang responsif. Jadi kita sejak umur 6 bulan itu kasih makan itu bilang sambil juga nggak cuma nyuapin, kan kadang ibu-ibu sekarang stres ya, makannya sambil jalan, itu kan pola asuh yang boleh katakan tidak tepat, sambil diajak main gadget gitu kan, sehingga anak komplek, nenek-nenek nih biasanya, karena zaman dulu kamu kayak gitu kan, mungkin kamu baik-baik aja gitu ya, tapi mungkin tidak tahu bahwa dengan kayak gitu tuh kita nggak tahu esensi makan. Kalau esensi makan itu kan kita memenuhi kebutuhan gizi kita untuk bisa menjadi sumber energi untuk aktivitas lain kan gitu. Nah, termasuk makan keluarga, duduk di meja makan, itu dibiasakan dengan memberi contoh, itu kan pola asuh. Jadi contohin ke anak gitu, anak bayi kan sudah bisa duduk, sekarang ada kursi makan atau didudukin gitu, kita harus liatin, atau didudukin aja ya, nanti ya harus jadi beli baby chair. Tapi sebenarnya diduduk sesimpel duduk atau ditikar kalau orang lama kan. Tapi itu makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng itu juga pola asuh gitu, karena anak jadi tahu tuh keluarga itu harus makan sama-sama. Pas makan kita bercerita, kalau
kalau anak bayi tuh kami bilang ini oh anak ini aduh warnanya oranye, kan dia belum bisa respon, bilang oranye ini wortel ini nih bagus buat mata, kita harus makan atau apa gitu ya, kita jadi ibunya mesti belajar juga sih memang, atau ayah, atau nggak harus ibu sih sebenarnya, ayah juga anggota keluarga lain, sehingga anak tahu kenapa dia harus makan bergizi. Itu sesimpel itu dari sedini mungkin gitu. Nah, sampai akhirnya dia bisa mandiri, dan sampai kita besar gitu, kita tahu kan, mungkin ya kayak kita sekarang ini kalau atau Uni ya gimana, dulu mungkin tidak sesempurna itu ya, mungkin ini kesannya ideal tapi bisa diusahakan, tapi karena kita nggak tahu banget cara makan yang benar tuh, kadang kan pokoknya makan kenyang gitu, sehingga ketika dewasa tuh penyakit lain bisa cepat muncul kan, ya kan, ya kayak diabetes, karena itu kan pola makan kan sebenarnya, asam lambung ya, itu karena pola asuh kan sebenarnya. Nah, sebegitu pentingnya sebenarnya pola asuh itu, Clara, apalagi di saat 1000 hari pertama kehidupan, karena itu kan fondasi banget ya, dari hamil ibunya tahu nih makan bergizi, harus makan ini gitu kan, makannya harus seimbang, ada protein dan lain sebagainya, karbohidrat gitu-gitu. Jadi penting banget sih memang. Jadi dia tuh nggak kelihatan kan kalau pola asuh itu. Kalau intervensi gizi kasih ini, kasih obat, kasih apa gitu, sanitasi diperbaiki, jamban apa gitu. Pola asuh kita merubah mindset orang tua. Betul, Nah, itu memang berat, sulit ya, Bu. Sangat sulit. Nah, tadi Clara mention anak-anak yang sekarang itu sering banget memilih makanan karena pola asuh. Nah, Clara salah satu. Jadi banyak juga orang-orang sih, aku merasa juga kadang suka milih-milih gitu. Picky eater gitu kan, apalagi makan itu buat Clara itu gimana ya, Bu? Maksudnya untuk bertahan hidup ya, makanya badannya segini doang. Makan tuh kalau nggak benar-benar udah sakit nggak makan gitu. Jadi berarti memang segitu pengaruhnya, apalagi kayak kebiasaan, mungkin kebiasaan untuk makan bareng itu sekarang udah jarang, karena apalagi orang tua yang sibuk bekerja gitu. Nah, itu gimana tuh, Bu, mengakali orang-orang yang sibuk bekerja tapi di satu sisi punya kewajiban sebagai orang tua gitu? Berat juga ya ini ya, sana saya relate banget karena juga ibu bekerja ya. Memang balik lagi, pengasuhan yang baik itu memang harus dikasih contoh gitu, karena anak-anak ini saya kayak kita tuh nggak bakal percaya kalau cuma diceramahin gitu betul. ya. Harus kasih ada contoh, bukti nyata. Nah, memang harus diupayakan sih, jadi dicari cara gitu untuk bisa membangun kebiasaan itu di rumah gitu ya. Kalau mungkin dalam 3 kali sehari nggak mungkin gitu, agak sekali mungkin sarapan atau makan malam gitu, kita bisa upayakan untuk bareng gitu ya. Pas bareng itulah jadi momen ngobrol, quality time juga kan, bisa biasanya saya malam sih bisa dengar cerita anak dia ngapain aja seharian itu gitu kan, karena apalagi kalau anak udah agak remaja, dia kan udah agak males ya cerita gitu. Tapi kalau pas makan kan kita bikin kesepakatan, mungkin pas makan nggak pakai gawai, kemudian makan gitu terus cerita sambil ya komen gitu, ini nggak enak Bu, ini enak gitu, atau mungkin tadi ngapain, oh ya tadi di sekolah gini Bu gitu kan, sambil cerita-cerita, dan dia tuh bisa respon juga, kita juga bisa cerita sama anak ngapain aja hari itu. Jadi memang kalau bisa diupayakan sih dalam 3 kali sehari itu minimal 1. Kalau makan siang mungkin berat ya kalau ibu bekerja dan anak juga sekolah, mungkin kalau kecuali kalau bayi pun dia mungkin di rumah sama siapa gitu ya. Tapi memang makan pagi atau makan malam gitu kalau bisa diupayakan. Kalau memang sulit gitu, at least di weekend gitu mungkin, aku nggak tahu sih, diupayakan juga gitu. Masa nggak bisa gitu, karena memang namanya kalau kebetulan di komunitasku yang terkait pendidikan keluarga, kita punya namanya prinsip cinta gitu ya. Cinta tuh CINTA, tapi ada kepanjangannya. C itu cari cara. Jadi memang sulit memang ya, kayak tadi itu kita bekerja, apalagi sekarang waktu terbatas gitu. Nah, cari cara aja, gimana caranya, mungkin yaitu mungkin kalau nggak bisa sekali sehari, sekali 2 hari gitu ya, ada waktunya. Dan memang karena kita harus ingat impian tinggi. Kita ingat tuh kita ngasuh anak masih bayi saat ini bukan soal dia udah cukup makan aja. Kita percaya kita ngasih makan dengan tepat, dengan cara yang baik gitu, dan dia tahu dia harus makan itu untuk soal dia hidup, bertahan, survive 10, 20, 30 tahun lagi. Itu kan kebiasaan yang dibangun. Jadi kita itu sesimpel itu, ingat impian tinggi. Mungkin di konteks lain ada impian lain yang harus kita sesuaikan gitu. Nah, kemudian N itu nerima tanpa drama. Termasuk anak GTM ya tadi ya. Itu masalah ibu-ibu banget, orang tua lah ya. Sudah semangat bikin MPASI-nya udah semangat.
ada anaknya GTM. Jadi GTM, ibu yang bapak yang belum tahu, GTM tuh nggak gerakan tutup mulut. Jadi anaknya tuh tutup mulut. Jadi itu tetap kita pakai prinsip cinta ini, kita nggak drama dulu anak tutup mulut, karena ternyata kita ya ibunya harus belajar ya, atau orang tua harus belajar. Misalnya tuh anak-anak bayi itu ternyata saya baca tuh dia tuh butuh 14 sampai 16 kali, pokoknya belasan kali untuk bisa mencoba sesuai dengan suatu jenis makanan baru. Misalnya dia selama ini nyusuin 6 bulan, nggak dapat asupan lain. Terus tiba-tiba dia dikenal di usia 6 bulan, mungkin ada beras, ada apa gitu kan. Itu kan hal yang baru. Jadi kalau dia lepeh baru-baru itu bisa jadi dia belum masa pengenalan gitu ya. Kayak kita aja tuh kalau ada makanan baru kan kita lihat-lihat dulu, ini cocok nggak ya, cocok, atau kita ke daerah lain yang kita belum pernah. Nah kayak gitu juga GTM itu berarti mempelajari pola makan anak itu, apakah karena dia memang ini makanan baru, atau mungkin tumbuh gigi, atau dia lagi nggak enak badan. Nah, observasi. Jadi kita nggak boleh drama. N tadi nerima tanpa drama. Baru T, tidak takut salah. Jadi orang tua tuh nggak boleh takut salah gitu dalam misal soal makan tadi, takutlah cobain ini gitu, ternyata anaknya alergi. Itulah masa orang tua belajar gitu. Jadi nggak tahu salah, coba lagi perbaiki. Yang terakhir tuh A, yang sering kita lupa, asyik main bersama. Jadi dalam proses pengasuhan itu kita juga tetap harus seru, lucu, main tuh bukan bersama-sama hadir di ruangan ya, yang satu main handphone, yang satu enggak, tapi main memang ada interaksi, karena interaksi itulah yang akan dikenang anak, yang kualitasnya itu bondingnya akan terbentuk gitu. Ketika bonding terbentuk, ketika antara anak dan orang tua itu ada kedekatan secara emosional, untuk intervensi lain tuh akan terasa lebih mudah, termasuk makan tadi gitu. Itu pengalaman dan banyak cerita dari orang tua lain seperti itu, Clara. Ternyata berat banget jadi orang tua ya, Bu. Banget, dan sekolahnya nggak ada. Iya betul banget, itu makanya banyak sekali sekarang orang yang concern sama masalah parenting ini kan, Bu. Apalagi dengan sekarang mungkin dengan berbagai pressure untuk anak-anak sekarang itu mudah yang mengalami namanya masalah mental health. Masya gitu Allah, kan. ya benar banget. Makanya pola asuh tuh sekarang udah jadi bahasan yang sangat banyak dibahas ya Bu ya. Benar banget. Nah, balik lagi ke masalah stunting. Nah, pola asuh seperti apa sih yang seharusnya diterapkan sama orang tua, selain tadi mungkin makan bareng gitu kan, ataupun memperkenalkan makanan ini apa gitu. Itu apa lagi? Iya, namanya pola asuh untuk stunting berarti kan kita mulai juga dari sebelum mungkin dari prekonsepsi ya, sebelum hamil gitu kan, baru nikah, pengantin baru. Malah sekarang alhamdulillah catin-catin udah diedukasi kan dengan stunting dan hal terkait konsepsi. Nah, mulai dari ya kalau kita secara sadar ketika kita ingin punya anak gitu ya, kan kita jarang ya yang merencanakan, benar-benar merencanakan gitu. Kadang ya udah dapat nggak, tapi kita makanya mungkin beberapa orang gitu memang belajarnya jauh hari gitu sejak sebelum itu ya, kemudian makan ibunya gitu kan, ibunya yang paling penting ya. Jadi gimana ibunya makan dengan baik juga selama hamil gitu, memenuhi asupan gizinya, ibunya nggak stres, baru lahir. Nah itu pola asuh juga, bagaimana orang tua memberikan hak anak untuk mendapatkan ASI atau menyusui itu langsung di hari pertama gitu. Itu perjuangan juga kan, itu bentuk pola asuh juga sebenarnya. Yang IMD tadi, yang pertama kan ada 4 standar emas makanan bayi ya. Inisiasi menyusui dini, jadi diletakkan di dada ibu segera setelah lahiran, kemudian menyusui eksklusif 6 bulan, ASI terus, menyusui terus sampai 2 tahun, dan memberikan makanan MPASI yang tepat gitu di 6 bulan, dan ASI terus sampai 2 tahun. Itu memastikan orang tua mendapatkan edukasi itu, kemudian dia praktekkan ke anaknya, itu juga bentuk pola asuh yang paling standar sebenarnya untuk 1000 hari pertama. Karena ketika udah memberikan standar emas yang 4 tadi ke anak, itu insya Allah tuh stunting bisa dicegah, karena riset menunjukkan menyusui MPASI yang tepat dan IMD itu tuh sudah mengurangi banyak. Jadi kalau udah dicegah sedini mungkin kan stunting nggak terjadi ketika dia besar gitu, ketika dia tumbuh di usia balita. Jadi memang itu sesimpel itu ya, termasuk yang praktek-praktek keseharian gitu ya, kayak tadi itu makan, kita ajarin makan itu sebagai proses makan gitu, bukan proses yang disambi-sambi gitu ya. Kemudian
anak juga kita ajarkan gitu untuk dia survive makanan yang bergizi itu seperti apa gitu. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Yang kalau untuk stunting itu berarti di 2 tahun pertama itu kita benar-benar fokus untuk membersamai anak, termasuk menstimulasi anak gitu ya, disesuai dengan perkembangan usianya gitu. Apakah kita ajarkan juga gitu yang agar sesuai ya dengan tahapan perkembangannya, umur sekian-sekian kan sebenarnya ada ya. Kalau di buku KIA tuh ada loh sebenarnya ibu yang disediakan pemerintah yang merah itu sebenarnya cukup lengkap apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi sayangnya kan buku KIA itu sering dibawa pas posyandu terus nanti taruh lagi pulang cuma untuk naruh berat badan atau apa yang diukur. Nah, dalam itu banyak edukasi termasuk contoh-contoh makanan yang bisa kita siapkan di rumah, apa yang harus dilakukan ibu di usia anak segini, memperhatikan tahapan perkembangan anak itu juga bentuk pola asuh yang baik. Jadi umur 6 bulan nih harusnya dia udah bisa gini. Jadi kita bisa observasi nih, di buku itu juga sebenarnya ada kalau nggak salah. Jadi itu tuh juga harus dilakukan orang tua. Sebenarnya udah ada tuh resource-nya yang disediakan oleh pemerintah lah, katakan kan buku KIA itu. Jadi tinggal dioptimalkan gitu. Nah itu tadi sebaiknya dilakukan sebelum terjadi stunting gitu kan Bu. Nah kalau sudah terjadi nih stunting pada anak, apa sih hal-hal yang harus dilakukan sama ibu, orang-orang terdekatnya gitu? Ya, jadi sependek pengetahuan kami tuh ya untuk bisa didiagnosa stunting itu kan memang harus tenaga medis ya yang memang ahlinya gitu. Jadi memang puskesmas kemudian mungkin dokter atau rumah sakit udah punya alasan sih, dan mungkin bentuk intervensinya pasti akan berbeda-beda. Jadi kalau udah memang didiagnosa oleh tenaga kesehatan ini stunting sesuai dengan standarnya, itu memang kita harus follow the instruction dari mereka gitu, karena nanti memang beda, itu bukan sesuatu yang bisa kita kira-kira gitu. Jadi mungkin tenaga kesehatan akan punya case sendiri, misalnya kalau yang anaknya memang seperti ini, apakah memang betul intervensinya seperti ini gitu. Jadi kalau memang sudah jadi ibu-ibu jangan bilang semata-mata pendek gitu stunting gitu mungkin, tapi harus memang ke puskesmas terdekat, bisa dicek sama tenaga kesehatannya. Nanti pastikan juga percaya gitu, mereka pasti sudah punya penanganan tersendiri, karena biasanya tuh pada banyak kasus pemerintah sudah, karena ini fokus pemerintah saat ini tuh ada memang tahapan-tahapannya. Ada yang mungkin sesuai dengan tingkat beratnya gitu, ada yang 3 bulan dikasih intervensi tertentu, 6 bulan gitu, sesuai dengan bentuk-bentuk mungkin takaran atau level stuntingnya mungkin ada juga secara teknis gitu. Kebetulan bukan kepakaran saya, tapi intinya kalau ibu didiagnosa itu ibu percaya aja sama ini ya, sambil tentu kita belajar lagi gitu ya kan. Kebanyakan orang juga nggak percaya kan, udah dikasih kok makannya benar gitu kan, ada juga yang kayak gitu ya. Iya memang ada juga sih, karena merasa mungkin udah keturunan saya kok anaknya kecil-kecil gini gitu kan. Memang ada yang secara keturunan gitu, yang stunting secara keturunan, tapi memang teman-teman balik lagi, stunting ini kan sebenarnya tuh masalah medis, jadi teman-teman harus percayakan kepada pakarnya gitu. Oke. Nah mungkin bahasan terakhir ini Bu, siapa saja sih sebenarnya yang harus berperan dalam pola asuh seorang anak ini? Ini pertanyaan menarik ini. Terima kasih ya Clara. Jadi kalau saya tuh tipe yang percaya sama quote dari mana itu ya, quote-nya dari luar negeri sebenarnya, tapi itu relate banget itu. It take a village to raise a child. Jadi butuh orang sekampung tuh buat membesarkan anak gitu. Ini maksudnya sebenarnya bahwa pengasuhan itu bukan urusan ibu aja atau urusan ayah saja, keluarga inti, tapi juga urusan keluarga besar, bahkan urusan orang sekampung, bahkan mungkin senegara. Kenapa gitu ya? Karena mungkin awalnya dari rumah gitu, tapi ibu itu kan butuh support system gitu. Kita jangankan ibu ya, kita sebagai pribadi aja nggak bisa hidup sendiri, kita butuh bantuan. Nah itulah peran keluarga terdekat. Nah masyarakat juga gimana nggak ngejudge ibu, sehingga ibu bisa optimal juga untuk mendampingi anak gitu ya. Pemerintah bahkan mungkin juga, karena kita lihat regulasi sekarang juga tidak banyak yang fokus ke pendidikan keluarga, ke pengasuhan ini kan, karena mungkin fokusnya banyak lagi ke pendidikan kesehatan yang lain gitu. Tapi misalnya tuh kayak tadi kita berat kan, kata Clara tadi ya, menjadi orang tua itu berat, tapi sekolahnya nggak ada, sekolah resminya nggak ada. Kalau sekolah jadi guru ada, sekolah jadi dokter ada, jadi orang tua nggak ada, padahal itu ujiannya seumur hidup. Sekolahnya nggak ada. Jadi memang mungkin ke depan itu peran pemerintah termasuk, karena ada riset juga tuh, banyak masalah penyebab pola asuh yang buruk itu juga faktor geografis misalnya, karena di daerah-daerah tertentu tuh nggak ada
SDM kesehatan yang edukasi atau orang-orang yang mengedukasi. Nah, itulah peran pemerintah, karena kita nggak tahu kan cara ngasuh yang baik itu cuma kita dapat dari cara orang tua kita ngajar yang mungkin nggak tepat. Jadi Dari itulah turun-temurun perannya. gitu ya. Jadi tidak hanya ibu, ayah, keluarga inti, masyarakat, bahkan pemerintah juga berperan gitu menciptakan dukungan untuk ibu ini, termasuk mungkin sekolah-sekolah keluarga yang mungkin yang relate juga dengan kondisi sekarang. Kayak tadi anak sekarang tuh mental health lah apa, Iya, kita nggak bisa betul. salahin karena memang kondisinya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan daripada nyalahin dulu anak sekarang cemen, Iya. mending kita cari solusinya. Kalau saya sih tipe kayak gitu. Nah, apa sih bentuk dukungan kita sebagai orang tua anak zaman sekarang? Nah, itu sesimpel itu. Nah, itu kan kadang nggak bisa lakukan sendiri. Ada komunitas oke, tapi kadang butuh kayak pemerintah bikin kebijakan atau regulasi yang mungkin mendorong agar orang tua ini teredukasi gitu. Oke, jadi memang sebenarnya ini adalah peran banyak orang yang Banyak terlibat orang, ya, iya. untuk membentuk cuma satu anak ini ya sebenarnya. Iya. Ya. Karena satu anak nih akan berhubungan sama anak lain, anak lain. Jadi memang untuk bisa menciptakan satu ekosistem tuh memang butuh keroyokan banyak orang gitu. Oke, jadi Tribuners berat banget ternyata untuk jadi orang tua. Gimana kita mengasuh anak, gimana kita bisa membentuk anak itu ke depannya, itu sangat berat ternyata. Dan iya betul tadi sekolahnya tidak ada gitu. Jadi buat Tribuners di luar sana, buat ibu dan ayah di luar sana, kalian hebat luar biasa. Oke, Ibu mungkin bisa kasih closing statementnya terakhir untuk Tribuners. Ini sih memang ya kayak tadi pengasuhan itu berat banget dan tapi berat, tapi kalau kita ngerjainnya sendirian, jadi memang butuh gotong royong juga dalam mendukung pengasuhan. Dan jangan menyerah ya orang tua di sana, baik dalam hal stunting ataupun masalah-masalah lain dalam keluarga. Cari support group gitu untuk bisa bantu, karena kamu nggak bisa sendirian. Dan mungkin bisa coba prinsip cinta tadi untuk menangani masalah sehari-hari gitu ya. Cari cara, ingat impian tinggi, terus nerima tanpa drama, tidak takut salah, dan tetap asik main bersama-sama anak dan keluarga, sehingga kualitas dan kuantitas hubungan dalam keluarga bisa makin ditingkatkan. Masalah-masalah yang datang termasuk stunting bisa kita atasi bersama-sama. Oke, jadi itu ya Tribuners, jangan dihadapi sendiri, ada orang sekitar. Dan tadi tuh ingat prinsip cinta, itu tuh kayak bisa diingat banget, itu udah diingat prinsip cinta ya. Oke Tribuners, sekian pembahasan kita hari ini bersama saya Clara dan Ibu Ria undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget loh bahasannya.